Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Egalita dengan NPM 2316051131 Rek A. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori, SAB MSI. Ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena seluruh aktivitas manusia pada dasarnya tidak terlepas dari proses pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Ekonomi dan bisnis merupakan bagian dari ekonomi terapan yang digunakan untuk menganalisis aktivitas bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Selanjutnya, ekonomi mikro membahas permintaan, penawaran, pola perubahan, upah, keputusan produsen, dan struktur biaya dalam proses produksi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara agregat termasuk inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga keseimbangan neraca pembayaran. Dalam konteks tersebut, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran dana yang bertujuan untuk memperoleh profit di masa mendatang. Saya kemudian membahas dua pendekatan pembangunan, yaitu ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau merupakan model pertumbuhan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan menekankan pembangunan rendah karbon dan inklusivitas sosial. Nah, contoh implementasinya adalah kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif likuiditas lebih dari 36 triliun rupiah untuk pembiayaan energi bersih dan proyek ramah lingkungan. Sementara itu, ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan yang memperdayakan masyarakat pesisir dan pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan. Contohnya adalah program Sea Blue yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, UNDP, dan pemerintahan Jepang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nelayan. Nah, selanjutnya beralih ke analisis nasional nih. Saya menjelaskan permasalahan ekonomi Indonesia yang menyebabkan negara ini lambat bersaing dengan negara maju. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, kurangnya inovasi dan riset, infrastruktur yang belum merata, birokrasi yang kompleks, dan masalah tata kelola seperti korupsi. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan daya saing nasional belum optimal. Kemudian beralih ke permasalahan ekonomi di Provinsi Lampung yang terutama disebabkan oleh ketimpangan lapangan kerja, rendahnya kualitas SDM, serta kurangnya pemanfaatan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan. Upah yang rendah dan pelatihan kerja yang tidak efektif turut memperparah kondisi ekonomi daerah. Solusi yang saya usulkan meliputi penguatan pelatihan vokasi, hilisasi pertanian, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, pendidikan, dan dunia kerja dan dunia usaha. Selanjutnya saya menganalisis Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah asal saya. Lampung Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun memiliki potensi agraris yang besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar komoditas dijual mentah, aksel modal terbatas, dan lapangan kerja non-pertanian minim. Untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan pengembangan agroindustri, pelatihan keterampilan yang relevan, serta permodalan UMKM, serta peningkatan infrastruktur dan akses pasar. Pada bagian ini adalah rangkuman diskusi di kelas dan kaitannya dengan teori-teori yang ada di buku Ekonomi dan Bisnis. Pertama, saya memaparkan sebuah berita ekonomi mengenai rencana Menteri Keuangan, yaitu Bapak Purbaya yang berencana mengubah nilai uang Rp1.000 menjadi Rp1. Berita ini merupakan contoh dari ilmu ekonomi deskriptif karena menjelaskan kondisi ekonomi berdasarkan fakta serta berkaitan dengan kebijakan moneter yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Kedua, saya mewawancarai pihak galeri mengenai keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level rendah, yaitu sekitar 4,75%. Kebijakan ini berhubungan langsung dengan ekonomi makro, karena suku bunga mempengaruhi konsumsi masyarakat, aktivitas investasi, serta pergerakan harga saham.
Selanjutnya, saya mewawancarai pelaku UMKM dan menyusun laporan kewirausahaan. Kegiatan ini menunjukkan implementasi dari ekonomi mikro, khususnya dalam aspek teori produksi, struktur biaya, strategi harga, serta perilaku produsen dalam menghadapi dinamika pasar. Terakhir, kami melakukan diskusi mengenai banjir di Sumatera dan kebijakan Presiden Prabowo yang berencana memberikan bantuan sebesar 4 miliar rupiah per rumah yang terdampak. Kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran, di mana negara hadir untuk menstabilkan kondisi masyarakat serta memulihkan perekonomian pasca bencana. Demikian hasil pemaparan ujian akhir semester untuk bagian 1 dan bagian 2. Melalui pemaparan ini saya menyimpulkan bahwa teori ekonomi baik mikro maupun makro memiliki relevansi yang sangat kuat dalam memahami kondisi ekonomi di tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.